Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Panjaitan. Jadi di video kali ini saya akan ditugaskan untuk menjelaskan codingan yang saya buat sebagai tugas akhir dari salah satu mata kuliah yang saya punya. Oke, untuk tugasnya itu seperti ini. Tugasnya adalah buat satu form pendaftaran mahasiswa dengan bootstrap yang memiliki nama, yang memiliki label, antara lain itu ada nama, nomor HP, tempat dan tanggal lahir, alamat, fakultas. Di sini ada perintah untuk buat drop down. Lalu ada program studi dengan perintah yang sama yaitu drop down. Lalu ada email, tombol submit, upload foto. Lalu ada perintah bahwa setelah di submit atau di daftar akan muncul halaman baru. Jadi dia klik ke halaman baru yang berisi pemberitahuan terima kasih pendaftaran Anda telah berhasil. Oke, jadi di sini codingan yang sudah saya buat. Dosen saya tadi memudahkan pengerjaan ini dengan memberikan kami izin untuk menggunakan AI untuk menjudge atau mempercantik website yang ingin kita buat. Jadi di sini file HTML-nya sudah saya pakai atau sudah saya ambil dari Bootstrap dan sudah saya adjust sesuai dengan kebutuhan yang saya ingin. Oke, kita masuk ke sintaks pertama, itu ada link. Ini fungsinya untuk nge-link ke CSS yang ada dalam Bootstrap. Jadi ini saya mengambil file desain dari Bootstrap lewat internet. Gunanya adalah untuk membuat desain websitenya. Jadi saya kayak sudah ambil template dari Bootstrap untuk CSS-nya, sehingga saya nggak perlu untuk mengedit setiap komponen dalam website ini. Namun saya juga, namun untuk mempercantik saya juga memakai CSS lain, yaitu yang internal seperti kode ini. Ini sebagai warna dasar dalam website website yang saya buat. Ini untuk mengatur background, latar belakang. Saya juga memakai tambahan foto. Jadi kalau teman-teman lihat ini websitenya, latar belakang ini ada gambar yang sudah saya input. Lalu fungsi codingan ini agar agar ketika dibuka di desktop maupun smartphone, layoutnya tidak miring atau gimana. Layoutnya itu bisa menyesuaikan dengan device yang membuka websitenya. Jadi pada codingan ini juga untuk agar gambar atau latar belakang yang saya gunakan itu tidak bergerak ketika di scroll bawah. Jadi kalau latar belakang berupa fotonya teman-teman lihat, ini dia tidak bergerak atau hanya diam ketika saya scroll. Oke, lanjut untuk codingan selanjutnya. Di sini codingan ini berguna untuk tempat, untuk desain tempat pengumpulan pendaftarannya. Jadi ini untuk mendesain lingkaran ini, tempat kita atau user menginput data yang diminta. Jadi tadi itu untuk desain kotak pendaftaran ini. Lalu untuk codingan selanjutnya itu from control focus. Ini gunanya ketika user menginput data yang diminta, kotak tempat menginputnya itu akan memberikan sedikit animasi seperti
user untuk bisa menginput dengan fokus. Jadi dia nggak hilang fokus, dia kayak jadi ngetik di mana tapi tujuan data yang diminta apa. Jadi agar user bisa fokus dalam menginput, dan juga itu mempercantik tampilan dari website. Jadi oke, untuk kode yang selanjutnya ada preview preview container. Preview container ini untuk ngedesain juga layout dari kotak sebagai tempat pengumpulan data seperti nama, nomor HP, dan alamat, serta segala hal lainnya. Lalu ada preview image. Ini karena di data dan tugas yang diberikan itu ada melampirkan foto. Jadi di sini saya buat tempat sendiri. Jadi ketika user menginput foto yang dia siapkan, itu dia bisa lihat dulu apakah file yang dipilihnya itu benar atau benar-benar sesuai atau tidak. Jadi saya siapkan preview foto atau kalau kodikannya preview image, lalu sesuaikan display segala macam untuk mengatur agar sesuai. Lalu ada button stop, ini untuk tombol submit atau daftar, untuk desain tombol submit atau daftar. Mungkin kita langsung masuk ke kodekan aja. Kodekannya saya ambil dari Bootstrap dan saya adjust. Di sini kodekan ini dipakai untuk navbar. Nah, seperti yang teman-teman lihat, warnanya hijau, isinya ada tanda, informasi dan kontak, dan juga nama universitas. Sesuai dengan isi kodekan ini, diagram universitas, sesuai navbarnya itu ada tanda, informasi dan kontak. Lalu selanjutnya, ini kodekan semua adalah tempat input data yang diminta. Seperti ini, kodekan ini untuk menampilkan judul form pendaftaran seperti yang dalam website, form pendaftaran, formulir pendaftaran mahasiswa baru. Lalu yang kedua adalah form di pendaftar. Lalu yang ketiga itu ada nomor HP. Lalu yang keempat itu ada alamat email. Kelima ada tempat lahir. Lalu yang keenam ada tanggal lahir. Yang ketujuh ada alamat email. Yang kedelapan ada, oke, ini cukup berbeda dari yang sebelumnya, yaitu di bagian pilih fakultas. Oke, sebelum kita menjelaskan koordinasi, sebelum saya menjelaskan koordinasi ini, saya sudah saya ingin menjelaskan dua terkait dengan from plotting ini. Di from plotting ini saya pakai agar ketika user selesai menginput tombol atau kotak tempat yang input itu muncul, contoh kita pakai alamat email, ketika kita klik, size-nya akan berbeda dengan kotak atau tempat penginputan lainnya. Tapi ketika kita selesai mengklik, maka dia akan kembali ke ukuran semula. Gitu, kadang saya pakai codingan from float, dan ini untuk mengatur untuk ukurannya. Saya juga saya pakai from float itu untuk semua data yang seperti nama, nomor WA, tempat tanggal lahir, tanggal tanggal lahir, nama lengkap, fakultas, prodi, dan alamat email. Oke, kemudian selanjutnya itu saya pakai fungsi require. Ini fungsinya adalah ketika fungsi intinya atau sederhananya adalah semua data yang diminta
itu wajib diisi. Jadi kalau nggak diisi dia nggak bisa daftar. Sederhananya seperti itu. Oke, kita masuk langsung aja ke codingan ID, fakultas. Jadi di fakultas ini sesuai perintah akan ada drop down isinya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi saya desain dan saya berpikir bahwa akan lebih efisien ketika saya mendesain codingan di mana user bisa memilih terlebih dahulu fakultasnya baru ke prodinya. Jadi dia nggak perlu cari prodi-prodi yang nggak sesuai sama fakultasnya. Makanya saya buat codingannya seperti ini. Untuk fakultas yang tersedia itu ada 4, ekonomi dan bisnis, pertanian dan kehutanan, teknologi dan ilmu komputer serta kesehatan. Ini buat labelnya fakultas, lalu tujuan disable, jadi pilih dulu fakultasnya, lalu maka pilihan untuk program studinya baru bisa dipilih. Lalu ada label program studi. Untuk program studinya nanti akan di bagian Java-nya. Sorry, codingannya itu di bagian bawah pas nyusun JavaScript-nya. Oke, di sini juga karena tadi ada perintah import foto ini juga dipakai. Saya ambil dari Bootstrap yang sudah saya adjust. Sini codingannya untuk input foto dan juga saya tambahkan keterangan bahwa upload foto terkini jadi foto terbaru dengan format JPG dan PNG. Karena saya desain cuma untuk file JPG atau PNG. Lalu untuk codingan selanjutnya ini ada untuk mendesain tombol bottom dengan keterangan kirim pendaftaran, yaitu tombolnya. Karena sekarang kita memang butuh tombol untuk ngirim agar semua datanya itu disimpan. Sorry, agar ya sebenarnya nggak ada. Sebenarnya fungsinya nanti untuk menyimpan semua data ya, karena saya buat di file suksesnya nanti itu di sukses HTML ini semua data yang sudah diinput akan direkap dan disusun. Nanti saya contohkan. Sini saya juga ambil Bootstrap JavaScript-nya dengan Bootstrap 5.5.0. Nah, di sini codingan tambahannya, cuman saya buat variabel data prodi, saya buat variabel yaitu data prodi yang isinya adalah fakultas dengan prodi yang punya. Jadi contoh dalam fakultas ekonomi itu ada prodi bisnis digital dan kewirausahaan. Juga di pertanian ada agribisnis dan manajemen hutan. Juga saya sesuaikan uh, gelarnya agar tidak ada miskomunikasi. Lalu ini, oke, codingan ini berguna untuk atau supaya ketika kita milih prodi, maka ketika kita milih fakultas dengan ini ya, ketika kita milih fakultas, maka prodi akan menyesuaikan dengan fakultas yang dipilih. Jadi contoh kita pilih komputer, maka fakultas yang tersedia hanya S1 informatika. Ketika kita ganti pilihan ke kesehatan, fakultas kesehatan, maka prodi yang ditampilkan hanya D3 kebidanan. Begitu juga seterusnya. Oke, codingan selanjutnya untuk mengatur foto. Jadi fotonya akan disimpan. Oh sorry, ini codingan untuk foto.
Di fotonya diinput, lalu disimpan di foto base 68. Sudah saya terangkan di sini, atau sudah saya selipkan juga sedikit kejelasan atau penjelas. Jadi kalau fotonya tidak terdeteksi, nanti akan saya buat foto untuk mengganti. Kalau fotonya tidak terdeteksi, entah itu kesalahan dari user atau mungkin programnya belum cukup fleksibel di ranah foto. Ini saya tambahkan sedikit ke penjelasan. Penjelasan kodingan ini untuk menyimpan, jadi ada saya seperti data atau variabel data untuk menyimpan semua input yang diberikan oleh user, lalu akan ditampilkan nanti di HTML sukses. Lalu juga ketika kita klik daftar sekarang, maka dia akan ke link ke HTML sukses. Ini codingan untuk HTML sukses. Ini juga kita pakai CSS-nya, kita pakai Bootstrap CSS-nya, kita ngelingkan. Ini juga diberi beberapa penjelasan. Kita juga buat beberapa kolom. Lalu datanya juga disimpan, lalu akan ditampilkan di sini. Oke, ini kalau fotonya tidak ditemukan atau ada kesalahan dalam input, maka akan ditampilkan foto lainnya. Mungkin kita coba saja langsung websitenya. Untuk nama, karena saya sudah pernah ngisi atau sudah direkomendasikan di sini, saya klik aja. Nomor HP juga, tempat lahir. Kalau ini kita salah satu yang sudah ngasih datanya, karena emang saya tidak membuat codingan tambahan untuk mengira atau mencari tahu info umur, sehingga kalau contohnya dia lahir tanggal 2 tahun 2026, kan mungkin dia masih umur 1 tahun gitu, jadi nggak mungkin daftar kuliah, jadi saya belum tambahkan logika seperti itu. Oke, untuk alamatnya kita buat aja salah-salah. Untuk fakultasnya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita pilih contohnya ekonomi dan bisnis, maka akan ada dua pilihan prodi, tapi ketika kita pilih yang lainnya ke fakultas lainnya, maka prodinya akan ikut berubah menyesuaikan dengan prodi atau fakultas yang kita pilih. Dan kelemahan codingan yang belum saya buat itu, kita nggak bisa membatalkan atau mengosongkan lagi. Jadi kita pilih dulu program studi digital, folder atau foto. Saya sudah download ini walaupun agak malu. Kita open file fotonya dan mau data. Mungkin kita coba dulu ketika salah satu data itu nggak kita isi, karena tadi kan kita tambahkan fitur ya, harus tetap isi data, karena ketika nggak kita isi kita nggak bisa kirim pendaftaran, jadi mesti kita isi. Mungkin harusnya saya tambahkan tadi merah-merah atau kolom merah agar user lebih tahu, lebih mungkin tahu kalau datanya itu belum diisi. Coba kita kirim pendaftaran dan ya, dia ngelink ke halaman selanjutnya dengan semua data tadi berhasil dirangkum dengan baik sesuai dengan data yang diinput.
pendaftaran berhasil, ada logo pendaftaran, ada tulisan pendaftaran berhasil, ya, dan login berhasil. Oke, mungkin segitu saja video tugas kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.